ini perlu prakteknya itu ya, prakteknya di sana gimana gitu. Ya, kita memang mengambil distinksi atau kekhususan atau fokus atau konsentrasi di Al-Quran, ya kan? Tentu digandeng dengan As-Sunnah kan, Al-Quran dan As-Sunnah. Prakteknya semua kegiatan belajar mengajar di Ittifaqiyah itu mesti dihubungkan, dikaitkan, diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Apanya itu? Seluruh kegiatan, termasuk kalau kita bicara misalnya tentang materi pelajaran kurikuler ya, atau formal, Ya. pelajaran umum sekalipun seperti misalnya matematika, fisika, biologi, apalagi yang pelajaran sejarah misalnya kan, geografi, yang selama ini oleh kebanyakan ya dianggap itu terpisah ya dari Al-Quran. Di Ittifaqiyah harus, wajib itu dihubungkan dengan Al-Quran gitu. Nah, mungkin kalau bisa saya tambah, ada kesulitan kita ya untuk pelajaran-pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya Udah mulai ini. ceritanya langsung nyambung gitu kan. Luar biasa. Dan hebatnya menemukan tempat yang rahasia ini ya. Subhanallah. Jadi kita rekam ya. Ya. Anton, sini aja. Enggak ya, udah. Iya. Jadi ada guru-guru MIPA itu kan susah mencarinya dari produk, katakanlah ya, produk Universitas Islam misalnya atau perguruan Islam kan agak susah. Jadi kita masih ngambil dari Unsri gitu kan. Itu ada gurunya ya. Ya, guru-guru itu ngambil dari Universitas Muhammadiyah misalnya kan. Dan ada problem di sini, Cak. Mereka tuh nggak ngerti Quran gitu kan. Kadang baca Quran pun tak bisa gitu kan. Iya. Nah, lalu akidah mereka seperti apa kan? Kita nggak tahu. Makanya di Ittifaqiyah itu ada syarat. Ya, semua guru itu harus punya sertifikat tauhid gitu kan. Ada penatarannya. Lalu diterbitkan sertifikat. Mereka juga kita buat program untuk bisa baca Quran. Baca aja dulu gitu kan. Lalu kita beri solusi bagaimana mereka paham Quran. Ya sudah, Quran terjemahan, aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Lalu dari situ klik dia bisa menghubungkan dengan materi pelajaran yang dia ajarkan itu. Dan itu Pak ada panduannya. Jadi kita dalam falsafah pendidikan kita tulis itu, kita tegaskan, kita tatarkan kepada mereka. Nah, jadi semua mata pelajaran di kurikuler dan juga kegiatan-kegiatan lain pada co-kurikuler, ekstrakurikuler itu harus, bahasanya wajib nyambung ke Al-Quran. Kalau ada teksnya yang jelas, mesti mereka ya sampaikan itu. Bila tidak ada teks atau nas yang terhubung langsung, mereka harus pandai itu menginterpretasi ya, dan mengambil implikasi dari ayat-ayat yang walaupun seperti apa agak panjang tapi tetap tersambung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud dasar Al-Quran dan As-Sunnah ya. Di kita itu dikaitkan juga dengan kita mengambil distinsi kekhususan ya, sebagai pondok Al-Quran. Jadi semuanya berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu saja. Prakteknya juga ya, bukan hanya apa ini ya. Iya. bukan hanya ngomong-ngomong atau konsep atau apa, tapi prakteknya begitu. Nah, di samping memang kita ya
bagaimana secara fisik bangunan misalnya kan dan sebagainya, itu sedapat mungkin kita hubungkan gitu kan dengan apa dasar ini. Contoh misalnya bangunan-bangunan, nah itu kita buat ya atapnya seperti Al-Quran, Ada Al-Quran terbuka. Al-Quran terbuka begitu, pintu gerbang seperti Al-Quran terbuka kan. Ada yang sudah terlaksana, ada juga yang belum. Karena perencanaan gedung ini kan, fisik ini kan perlu uang gitu kan. Nah, terus kita juga banyak ya kaligrafi ditempel di dinding, di pohon, di apa begitu kan. Yang memuat ayat-ayat dan hadis-hadis. Jadi artinya secara audio, visual, ya kan, nah, itu kita praktekkan nilai-nilai itu, gitu saja. Mereka itu di kelas di luar kelas Al-Quran gitu, ya, yang dari SMP atau SMA apa Sanawiyah Aliyah ya? Tidak ya Sanawiyah Aliyah. Ya, nggak ada TK SMP. juga SMP ya. nggak ada, SMA. Nggak ada. Belum Nah, ada. mereka harus ngapalin atau gimana? Ya. Ada hafalan-hafalan juga? Ya, mereka di kita itu semua santri itu harus menghafal Al-Quran, tetapi targetnya berbeda-beda. Nah, jadi ada umum, ada khusus berkhusus, kira-kira begitu kategorinya. Umum itu artinya jenis kelas apapun, dari tingkatan pendidikan apapun, dia mesti menghafal Al-Quran. Targetnya 4 juz saja. Jadi Sanawiyah 3 tahun 4 juz, Aliyah 3 tahun 4 juz. Bila dia nyambung dari Sanawiyah ke Aliyah berarti 8 juz. Banyak juga. Ya, kalau dia dari Ibtidaiyah berarti 12 juz. Itu umum reguler seluruh santri begitu kan. Nah, lalu ada kelas-kelas khusus, misalnya kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini ya memang dia deep fokus itu ya, deep fokus spesialisasi ya khusus. Maka dia targetnya setahun, Cak. Ngapalin ya? Ya, 8 sampai 12 bulan. 30 juz. Luar biasa. Dengan derajat murojaah. Murojaah, karena di kita itu ada 3 ya. Jadi istilahnya simaan, store 30, setelah store diulang lagi, diujikan, murojaah namanya. Nah, tingkatan kedua murojaah. Ada tingkatan ketiga itu mujahadah. Nanti yang pertama tadi surah simaan. Oh, simaan. Okay. Nah, simaan. Yang kita maksud simaan itu dia menyetor. Setoran gitu kan. Nah, setoran ini kan kadang-kadang hilang. Yang sudah disetor sebulan yang lalu, bulan ini mungkin hilang. Begitu kan. Maka dia harus diulang, murojaah. Diulang lagi, diujikan. Nah, tingkatan kedua murojaah, tingkatan ketiga itu mujahadah. Nah, mujahadah ini ada 3 tahap, ya kan? Yang pertama dia menyetor kepada 5 guru 30 juz, gitu kan, dalam 3 bulan. 30 juz pada 5 guru 3 bulan. Masing-masing 30. Masing-masing 30 pada 5 guru. Mujahadah ula namanya. Mujahadah saniyah, dia kita beri kesempatan puasa selama 40 hari dan itu kita biayai untuk gizinya begitu kan. Kalau sekarang 100.000 sehari itu untuk dia sahur berbuka. Untuk dia beli telur itu. Selama 40 hari, per hari 30 juz harus selesai 30 juz per hari. Selama 40 hari puasa. Itu mujahadah. Selama berpuasa setiap harinya 30 juz. 40 hari. Nah, selesai itu tapi mujahadah. dia hanya baca sendiri ya, tidak di simaan ya? Tidak, dia sendiri. Dia uzlah lah. Dia diuzlahkan. Ditempati sendiri, ada tempat sendiri atau gimana? Dia bisa pilih, mau di pondok kita siapkan. Mau pulang ke rumah juga siapkan tapi dikawal. Orang tuanya ya, tapi kita juga kawal. Pembinanya by phone, by BA. Ya kayak kemarin siapa itu ya? Ya. Ada itu mujahadah.
Yang ketiga, mujahadah tingkatan ketiga namanya mujahadah salisah. Ya kan, mujahadah salisah itu dia disimak di hadapan para guru dan para hafizoh, juga di hadapan calon hafizoh, sekaligus satu kali duduk begitu. Biasanya itu 13 jam sampai 15 jam dalam satu hari satu malam saja. Cuma istirahat tidur, secukupnya, makan, sama sholat, sama ke WC. Itu kayak yang kemarin yang kita. Itu yang kemarin 33 itu ya? Ya, itu yang terakhir tuh. Nah, itu capaiannya, hasilnya ya mutkin. Yang seperti itu, Cak, istilahnya pingsan pun dia masih hafal gitu. Sambil tidur pun masih hafal. Itu mutkin itu. Ya. Jadi tadi diulang, jadi mujahadah ula gimana? Mujahadah ula itu dia menyetorkan 30 juz hafalannya kepada 5 guru. Mujahadah saniyah dia berpuasa selama 40 hari, per hari harus khotam bil ghaib 1 Al-Quran 30 juz. Mujahadah salisah dia dia diuji dalam satu majelis yang dihadiri oleh para guru tahfiz dan anak-anak yang sudah hafal. Dalam sehari semalam harus selesai dengan syarat yang ketat. Jadi nilainya harus di atas 90. Kalau di bawah 90 dia harus ulang. 90 apa gimana? Nilainya 90. Jadi yang 90 gimana? Kesalahannya hanya boleh 10%. 10%. Oh, kesalahannya ya. Kesalahannya hanya boleh 10%. Dan itu ini nggak berhenti terus Ya, kecuali istirahat tadi. Ya. Yang sudah nilai anak selalu di atas 95. Di atas 95. Ya karena ada 1 2 3 itu. Iya, kan ada proses itu. Nah, itu berapa lama itu ya? Yang dari mujahadah 1, mujahadah 2, mujahadah 3 Jadi atau beda-beda? mujahadah ula itu kan diberi kesempatan hanya 3 bulan. Ditambah mujahadah saniyah itu 40 hari. Ya. Berarti 4 bulan 10 hari. Habis itu langsung dia. Nah, tapi kadang-kadang kan anak tuh istirahat dulu. Ya, ada istirahat dulu kan. Ya. Sesudah misalnya Puasa. mujahadah ula itu dia ngambil seminggu 2 minggu istirahat, baru dia puasa. Habis puasa itu nyenangin capek dulu lah gitu kan. Seminggu 2 minggu baru kemudian dia mujahadah salisah gitu. Nah, yang apa syaratnya yang untuk bisa masuk ke mujahadah itu? Semangat dan kemauan aja. Nggak ada syarat-syarat pendidikan harus lulus sanawiyah, aliyah gitu kan? Tidak. Ada yang menjalani itu dari mula dia waktu dia awal sanawiyah ada terjadi. Jadi dia sudah hafal pada waktu ibtidaiyah. Ya kan? Kemudian begitu sanawiyah dia udah layak untuk yang penting dia sanggup lah. Tesnya apa? Tes pertama untuk bisa masuk ke mujahadah. Nah, kalau yang dia program khusus ya, kalau yang tadi kita sebut khusus bil khusus sudah mungkin sudah apa itu ya. Yang khusus itu misalnya dia ada 2 macam, Cak. Yang khusus itu dia masuk kelas Al-Quran. Masuk kelas Al-Quran yang kita sebut dengan excellent Al-Quran. Begitu kan? Itu kelas khusus model A. Ada lagi program khusus model B. Dia mau kelas apa aja. Mungkin dia di excellent MIPA, mungkin dia di excellent apa, atau dia di kelas reguler, tapi dia punya semangat nih kan. Dia punya semangat nih. Dia masuk ke Lemtatikhi namanya. Lembaga yang khusus. Masuknya ke sana ya. Masuknya ke sana dia.
Ya. Iya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu yang passionnya mungkin dia memilih MIPA atau dia memilih entrepreneur misalnya, milih kelas apa aja di excellent, tapi dia kan mau menghafal. Kita nggak boleh kita biarin, artinya kita fasilitasi kan. Nah dia masuklah ke lem tatikhi itu, jadi dia tidak formal, bukan kelas formal maksudnya, tapi serius. Non formal, tapi serius. Nah mereka di sini menghafalnya di lem tatikhi, di lembaga yang khusus untuk itu. Ya kan? Ini model B, khusus model B gitu kan. Yang model B ini tanpa tes. Tanpa tes. Kalau model A ada tes, dari awal udah dites. Sudah mau masuk sana. Mau masuk itu kita tes. Seleksi lah. Kita seleksi. Dan ada ukurannya, ada standarnya itu, ada ujiannya, ada tesnya. Madrasah tuh sudah punya pola dia kan. Nah, ini cocok nih, bisa nih. 8 bulan. Jadi errornya itu kecil. Mencapai 10% aja susah, mungkin 5%, 10% itu. Ya kan? Karena tes tadi kan. Tesnya itu sederhana sebenarnya. Dia diberi waktu 15 menit. Satu pojok. Kamu hafalin. Nah, begitu. Kamu hafalin. Kalau kesalahan 20% masuk. Nah, masuk. Tapi kalau salah 50%, nggak bisa, belum. Belum kan 20% aja toleransi. Dari halaman itu. Dari 15 baris itu. 15 baris ya. Sehalaman. Sehalaman. 15 baris. 15 menit. Kan susah tuh. Ya. Kalau enggak Memang dia punya daya iya. Nah, makanya ini errornya kecil banget kelas Al-Quran. Rata-rata kecapai mereka gitu kan. Adapun yang model B siapa aja yang mau, asal punya dia semangat. Asal punya semangat dia. Jadi Nah, tapi memang bedanya dari kelas Al-Quran itu dia agak lama waktunya. jadi karena mujahadah tadi ya. Ya, dia agak lama. Kalau kelas Al-Quran 12 tembus ya, 28 bulan 12 tembus. Kalau yang model kedua ini kok belum pernah dengar ya. Yang 12 bulan ya. 2 tahun. 3 tahun. Kadang lebih begitu ya. Ada yang sampai tamat kan. Dia baru murojaah. Setelah tamat baru dia mujahadah. Nah, dia kalau sudah tamat begini mujahadahnya itu masuk ke ada lembaganya namanya Institut Mujahadah dan Perkaderan Calon Ulama. Dia masuk ke situ. Ditampung di situ, bukan lagi di lem tatikhi. Beda ya. Lem tatikhi itu untuk sedang sekolah aja. Kalau udah lulus dia masuk ke mabit. Istilahnya mabit ya. Masuk ke situ. Mabit istilahnya. Istilahnya mabit. Mabit ini kan mujahadah pembibitan. Singkatan ya. Singkatan. Saya kira mabit tinggal. Tapi mereka mabit. Harus duduk. Jadi mereka tidak boleh kemana. Mereka harus di asrama gitu loh. Tetap ada mabitnya. Tetap ada mabitnya. Ada mabitnya. Dia tidak boleh macam-macam kemana-mana, enggak gitu kan. Itu mabit. Nah, masuklah ke situ dia di mabit itu. Di situ ya dia menjalani mujahadah yang 3 tingkatan tadi. Polanya tetap sama, ya kan. Nah, ini bervariasi, makanya yang model khusus model B tadi dari sisi waktu dia bervariasi kan ya. Karena kan sambil sekolah juga. Jarang sekali yang di kita itu dia mengikuti program khusus menghafal saja. Itu jarang. Ya kan? Yang satu. Ya kalau ada yang mau ya berarti ini model C. Benar nggak? Ya, kalau model A model B kan sekolah tuh. Cuman ada yang dia di kelas Al-Quran formal kurikuler ada kelasnya. Yang model B itu dia tidak dia bebas dari kelas
sama sekali tidak. Ya, tidak terikat kelas apa saja, ikut program khusus ini. Nah, model ketiga itu dia nggak sekolah, dia datang cuma untuk menghafal. Itu jarang banget. Tapi selalu ada itu. Ada ya. Ya, setiap tahun tuh 1, 3 begitu kan. Dicampur itu. Ya, mereka tetap mengikuti program model B sebenarnya, cuman statusnya aja. Iya. Statusnya aja kan. Bukan santri. Iya. Dia santri. Santri formal yang tapi dia bukan santri formal gitu. Tidak sekolah sama sekali kan. Nah, itu kita siap aja kalau ada yang mau seperti itu kan. Tapi jarang banget tuh. Jarang sekali. Dan kalau ada yang seperti itu biasanya cepat ya. Malah lebih cepat ya. Dia cepat. Karena dia nggak sekolah nggak apa. Dia cepat, bisa cepat. Kecuali kalau begini kan, punya semangat tapi maaf, ininya susah kan. Anaknya punya semangat, orang tuanya punya semangat, cuman ya kecerdasannya biasa begitu. Memang Quran ini kan sebenarnya ketekunan ya, kesabaran gitu. Banyak yang tidak begitu otaknya, tapi karena tekun bisa juga ya. Bisa juga. Cuman dari sisi waktu dia mungkin 3 tahun gitu. Kalau pengalaman kita ya 3 tahun tuh tembus tuh. Artinya yang bukan kelas Al-Quran ya. 3 tahun itu paling lambat. Paling lambat itu. Yang disebut kelas Al-Quran sama bukan Al-Quran itu apa? Gimana? Yang disebut kelas Al-Quran itu apa? Kelas khusus. Kita sebut excellent kalau di kita kan. Ada kelas Al-Quran, ada kelas Al-Azhar, ada kelas Kitab Kuning, ada kelas khusus atau excellent entrepreneur modern, ada kelas khusus atau kelas excellent sosial pemimpin, ada kelas khusus atau kelas excellent IT digital, ada kelas excellent atau kelas khusus MIPA. Itu mulai awal atau di tengah ditentunya? Mulai dari awal. untuk tingkat aliyah aja itu. Tingkat aliyah lengkap 7. 7. Tingkat sanawiyah tetap ada excellent juga kan? Ke sanawiyah minus entrepreneur IT dan IT. jadi 5. Ya, 5 dia. Ibtidaiyah yang ada Al-Azhar, kelas Al-Quran, kelas session Al-Azhar, sosial MIPA 4. Ibtidaiyahnya 4 kelas sessionnya. Gitu. Dia belum ada entrepreneur, belum ada digital, belum ada kitab kuning. Belum ada kitab kuningnya. Belum ibtidaiyahnya. Bisa sambil ngopi ya? Ada tadi tambahan Cak, itu 3 sampai 4 tahun. Apa itu? Yang selesai sampai mujahadah akhir tadi 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau dia sanawiyah kelas 1 aliyah selesai. Kalau dia 3 aliyah dari aliyah itu kelas 3. Nah ini ada yang kelas 2. Jadi dia sudah masih sekolah, sudah mujahadah. 3 sampai 4. Nah, kalau tapi ada yang tahun kedua tembus, sudah mujahadah salisah dia. iya. Nah yang ini Mujaddid ini, Mujaddid. Mujaddid ini tahun pertama dia tembus semua jenis mujahadah. Ini dia tahun kedua nih. Dia nih ya, Ya, sedang tahun menjalani kedua. tahun kedua. kelas 10. Ya. Dan Mujaddid ini dia tidak menghafal kelas 1. Begitu kelas 2 dia masuk lem tatikhi itu. Berarti hanya kelas 2 dong ya? Ya. Hebat. Sudah jalan setahun nggak ngafal.
masuk tahun kedua baru kepikir menghafal. Tembus. Sekarang dia kelas 3, mungkin dia. Ada yang jadi tidak mesti dari awal juga. Kalau pengen tiba-tiba kelas 3 pengen, aduh, saya nih pengen nih ngafal. Udah masuk deh. Bisa. Ya. Terus apa yang menimbulkan mereka itu punya semangat ya, semangat untuk saya mau ngapalin gitu kan? Apa karena didorong oleh apa gitu kan, atau nanti dapat umroh gitu kan? Ya. Ada iming-iming apa gitu. Iya, bervariasi, Cak. Ada yang keinginan sendiri, ada yang dikondisikan. Ya kan? Keinginan sendiri itu memang dia sebelum masuk ke kita dengan sebab terkondisikan di rumah oleh orang tuanya. Kemudian kecil-kecil dia, ini banyaknya kejadian. Ya. Dia masuk rumah tahfiz, TKTPA yang ada program tahfiznya, jadi dia seneng gitu. Nah, itu kemudian menyebabkan dia memilih kelas Quran atau dia memilih program menghafal walaupun tidak masuk kelas Al-Quran. Itu jenis pertama, artinya inisiatif sendiri, keinginan sendiri, ya kan, minat sendiri kan. Ada yang kedua, ya, hasil seleksi tes itu melihat anak ini potensial banget. Dia tadinya nggak niat, tapi kita kondisikan, kita berikan nasihat, ya, kita berikan motivasi, kita berikan stimulasi, begitu kan? Dikeluarkanlah hadis, ayat, diberilah macam-macam penjelasan kan, masuklah dia. Tapi ini harus tanda tangan, ya harus ikhlas, harus ridho ini gitu kan. Ada formulirnya. Ada formulirnya. Kelas biasa aja ada formulir komitmen ya. Nah, apalagi kelas-kelas khusus itu orang tua harus tahu, anaknya harus tahu, harus ini neken, harus semacam baiat lah begitu kan, janji ya. Fakta integritas. Ada fakta integritas ya, fakta integritas. Nah, belum pernah terjadi, saya belum pernah dengar cerita yang dikondisikan, dinasihati apa itu menolak. Itu alhamdulillah banget kan. Nah, banyak yang berminat ya untuk kelas Al-Quran itu misalnya, sebagaimana juga pengen kelas Al-Azhar, tapi Cak tidak masuk kriteria, Cak. Nah, kita siapin 20% kuota yang seperti ini. Kuota apa? Kuota bagi yang berminat, dirinya punya minat, orang tuanya juga punya semangat ya, anaknya masuk kelas Al-Quran misalnya, atau kelas Al-Azhar, atau kelas excellent lain ya. Tapi sebenarnya dia tidak lulus dalam seleksi, dalam tes itu. Tapi ittifaqnya menghargai niat dan semangat dari anak dan orang tua tadi itu. Disiapkan 20% kuotanya yang seperti itu, dengan perhatian dan penanganan khusus, gitu kan? Dan sudah ada perjanjian di awal, bila tidak bisa ngikutin, ya kan, dalam 1 tahun setelah evaluasi semester 1, semester 2, mohon maaf, dipindah ke kelas lain, ke kelas reguler. Sebab kalau dipaksakan nanti nggak lulus, ujungnya kan nggak enak, begitu. Juga target yang sudah kita tetapkan itu tidak tercapai, maka ini mengganggu mutu, begitu loh. Kan nggak enak. Di ijazah itu kan tertulis kelas excellent Quran misalnya, kelas excellent Al-Azhar.
ijazah pondoknya. Nah, kalau ijazah negaranya nggak bisa kita kan, nggak bisa kutak-atik. Nah, tapi catatannya, Cak, yang 20% kuota untuk ini kita sebut ini misi, jalur misi. 80% jalur seleksi, 20% jalur misi. Itu biasanya 30-50% mundur sendiri. Nah. Tapi dari awal kan udah ada janji. Sudah ada janji. Seleksi alam. Seleksi alam. Yang izin mundur yang minta. Yang izin mundur tuh yang minta. Yang minta. Pak Kiainya minta kan itu. Dia yang nyerah. Jadi itu sebenarnya 20%. Cak, siapapun yang punya semangat tadi itu bisa kita fasilitasi. Kebanyakan itu anak-anak kiai, ini kader kami harus apa, ini kader kami dia harus anak-anak kiai, Cak. Ini ada juga anak pejabat, saya ini pengen nih, bosen saya di birokrasi ini, anak saya, anak siapa, pokoknya biar saya dapat anak mahkota. saya. Oh iya, mau dapat mahkota lah. Ini dosa, sudah berlimpah nih dosa gitu. Mas, mau masuk surga nih. Saya rasa perlu digali dari Kiai Mudrik dekonstruksi kurikulum ini. Jadi transisi dari ayahanda beliau itu yang memang sudah pesantren Quran kan. Kemudian ini kan terjadi proses review 9 berapa sih? Ya sebenarnya 91 saya pulang sudah. Tapi sebelumnya kan waktu saya masih kuliah, saya sudah mulai bukan mikir, udah mulai melakukan gerakan itu. Karena Baba udah tua pada waktu itu kan, sudah sakit-sakitan. Waktu saya kuliah masuk 83 itu Baba sudah mulai tidak gagah lagi begitu kan. Nah, itu. Saya mungkin 2 tahun saja saya di Jakarta belajar, saya disuruh belajar gitu kan. Nah, tahun ketiga pulang udah mulai saya lakukan macam-macam begini, mulai dari kurikulum bahasa Arab, bahasa Inggris saya perbaiki, diterima oleh beliau. Pokoknya kata beliau, kamu apa saja buat di sini, yang penting ya jelas begitu kan, dasarnya apa, untuk apa, jelas manfaatnya, udah nggak apa-apa gitu. Nah, mulailah sedikit-sedikit itu kan bertahap ya. Semangat awalnya apa sih? Basisnya market oriented atau ngejar, kan ada persaingan nih Mas. Saya dengar cerita beliau mungkin tahun 2000-an awal dengan RO ya, apa namanya? Yang jangan disebut. Saya udah cerita waktu kecil ya kan, waktu kecil saya diajak Baba yang tadi tuh. Saya diajak Baba, dia diundang nguji dan haflah akhir sana di sebuah pesantren besar yang santrinya 2000 begitu kan. Saya diajak tuh, dan kita tahu beliau ngajak itu kan ada misinya kan, dia kan pendidikan tuh. Di situ saya emosi kan, Mbak, kita kok muridnya 200 saja susah, di sini katanya 2000, kok kita nggak bisa gitu kan. Sampai saya awas suatu saat kalah nih gitu kan. Ketawa beliau, senyum ya, bagus. Tapi jangan emosi, jangan marah-marah begitu kamu, harus ikhlas begitu kan, harus ikhlas betul-betul, ini untuk Allah dan Rasul, untuk kemajuan umat, jangan dasarnya emosi. Siap Bah. Pulang kan ditanya lagi, ingat ya tadi ya, itu di Ciputat tuh belum? Masih kecil. Saya kan masih kecil udah diajak kemana-mana. Usia berapa ya? Atau tahun berapa? Ya itu kan masih saya ibtidaiyah. Di awal-awal malah kan. Saya dari kecil itu persis puisi itu. Pinter. Laduni sih. Muka siapa? Siapa? Keliling. Kalau maca-maca. Tapi bener gitu. Makanya saya bilang, Cak, wawancara apa? Cak udah ngerti.
pokoknya disarahin aja gitu. Udah ngerti kok, ada modal profil, modal apa. Jadi ya saya oleh beliau itu diarahkan emosi saya kan. Ada cerita lucu lagi. Ke Jakarta dia cak, ya kan, kita jalan yuk katanya. Nah, jalan itu kan, naik taksi. Lewatlah Pondok Indah, bagus rumah ini. Iya bagus. Oh gitu. Ini mahal, kata beliau. Mahal ini rumah ya. Inilah kawasan yang terelit, terhebat di Jakarta ini. Pondok Indah. Kamu mau? Itu kan. Kamu mau? Oh iyalah, begini. Nah, masuklah doktrin. Bagus. Iya kan? Babah hargai semangat kamu. Dan harus kamu punya yang jauh lebih hebat dari ini. Tapi sabar, di surga saja. Ya, kalau di dunia ini barang tinggal, katanya. Tinggal ini barang. Jadi kamu harus punya ini nanti di akhirat. Siapa? Tapi nanti Cak, kita kesini berubah lagi doktrin dia. Ya kan? Tinggalkan dunia itu. Biarkan dunia yang menyembah. Punya cita-cita pun masuk surga. Hindarkan itu. Pada tingkat tertentu doktrinnya seperti itu. Ridho Allah saya. Nah, itulah yang saya muat di nilai-nilai hidup itu kan. Target Madotillah. Cerita Rabi'atul Adawiyah dia. Saya ikhlas masuk neraka dengan ridho Allah daripada masuk surga tidak dengan ridho Allah. Tapi di ujungnya dia juga. Tapi begini Mudrik, kalau Allah sudah ridho nggak mungkin masuk neraka katanya. Cuman caranya begitu kan. Cara berpikirnya begitu, cara hati seperti itu. Yang Anda pengen gali lebih dalam dari kemarin gelitik itu Mas adalah excellent, kemudian tadi kelas Al-Azhar ya kan. Ini kan tadi posisinya bukan di tengah kota, di kabupaten, desa. Artinya ini kan harus ada market research-nya nih sebenarnya, ya kan? Nah, apa yang menginisiasi ini, ya kan? Bahwa kemudian sebegitu antum bersikeras harus presentasi ke Al-Azhar, khusus di istilahnya apa? Fakultas Quran, ya kan? Dengan pembuktian bahwa alumni saya mungkin nih di tengah konteksnya mungkin era saat itu belum tren kan gitu. Hafal 30 juz itu belum tren lah. Oh belum. Untuk di Indralaya belum tren lah. Mungkin di Jawa sudah mulai ya. Baru juga, mulai. Belum juga ya. Baru mulai tahun berapa tahun? Belum ramai. Beliau nyebut-nyebut itu, mulai saya ngerti, saya ingat dia nyebut-nyebut Al-Quran sebagai ciri khas. Masih kecil saya diajarin, begitu saya paseh ngomong udah diajarin ngaji, udah dia ngaji irama gitu. Lalu saya diajak kemana-mana sama beliau ngisi pengajian. Ada pengajian tetap cawisan istilah kami yang terjadwal. Nah,